Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nazul Nabila dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang perkembangan Islam pada masa modern. Hadirin rahimakumullah, masa kebangkitan Islam atau masa pembaharuan ini mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Nah, pada masa tersebut, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran agama Islam ini mulai berkembang dengan pesat di berbagai negara. Contohnya di negara India, Turki, Mesir, dan lainnya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi tentang perkembangan Islam pada masa modern, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah Islam. Menurut para ilmuwan nih, sejarah Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik. Masa ini terbentang dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. Nah, yang kedua adalah periode pertengahan. Periode ini berbeda dari periode lainnya karena pada periode inilah Islam mengalami kemunduran. Yang ketiga adalah periode modern. Pada awal masa pembaharuan, kondisi Islam berbeda di bawah penetrasi kolonialisme. Lalu pada awal abad ke-18, Islam mulai bangkit dan memerdekakan negaranya dari jajahan bangsa barat, yaitu bangsa Eropa. Hadirin rahimakumullah, di balik kemajuan perkembangan Islam pada masa modern, terdapat tokoh-tokoh yang mengerahkan pemikirannya dan karya-karyanya juga sangat bermanfaat bagi umat manusia sampai saat ini. Nah, di antaranya adalah Syekh Waliullah. Syekh Waliullah lahir di Delhi pada tanggal 20 Agustus 1762 Masehi. Beliau memperoleh pendidikannya dari orang tuanya yang dikenal sebagai sufi atau ilmu tasawuf, dan pengelolaan madrasah yang bernama Syekh Abdul Rahim. Ketika ia dewasa, ia juga turut menjadi guru di madrasah tersebut. Kemudian, ia menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu dengan para ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah, sekitar kurang lebih 1 tahun. Nah, Syekh Waliullah juga sangat gemar menulis, dan beliau juga memiliki karya-karya yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Hujjatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Selain itu, terdapat beberapa pemikiran dari Syekh Waliullah akan pentingnya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan tersebut adalah agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman Syekh Waliullah itu sendiri, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing itu masih dianggap terlarang. Namun, Syekh Waliullah masih memandang bahwasannya kaum muslimin di India dapat membaca Al-Quran tanpa mengerti isinya. Padahal membaca Al-Quran tanpa mengerti isinya sama halnya dengan omong kosong, bukan? Oleh karena itu, Syekh Waliullah memiliki pemikiran untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Karena pada saat itu bahasa Persia lebih banyak digunakan pada kalangan pelajar dan kaum muslimin di India pada saat itu. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia ini diselesaikan oleh Syekh Waliullah pada tahun 1758 Masehi. Pada awalnya banyak masyarakat yang menentang akan hal ini, namun lambat laun masyarakat mulai menerimanya. Sebagai wujud semangat umat muslim dalam mempelajari perkembangan Islam pada masa modern, diperlukan perubahan sikap pada diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah membiasakan diri untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang kedua, bersikap secara optimis dalam menatap masa depan. Yang ketiga, bekerja secara profesional. Dan yang keempat adalah menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unsur mangkila wala tanzur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.